Wah, ini karena gratis nih, nggak bisa next. Itu belum di-enable editing atau gimana itu? Halo, Ega. Oh, belum ke next ya Pak? Di anu sih udah ini, udah ke slide 3. Enggak, masih Belum nih. Oh iya, bentar. aku masih lihat di ini cover. Coba sebentar Pak, sebentar. Ini yang paparan jangan lupa ya, kirim PPT-nya ya ke saya ya. Kelompok 4 sekalian makalahnya minggu depan. Ya, Pak. Sekarang gimana Pak? Udah ini belum? Slideshow-nya udah tampil belum? Nggak tahu kalau yang lain. Sudah. Sudah ya. Oke. Bisa ke slide sebelumnya nggak? Oke. Slide 2 berarti. Nggak, jangan buru-buru, nggak, santai aja kita. Ya, terus materi hari ini tuh yang pertama jurnal anggaran, yang kedua jurnal akuntansi instansi atau SAI, yang ada di situ ada jurnal DIPA sama jurnal standar pendapatan. Next. Jadi pertama ada penerapan SAP berbasis akrual. Kalau kita mau nerapin SAP berbasis akrual itu, kita harus menggunakan aplikasi yang terintegrasi. Nah, di sini ada Sakti, sistem aplikasi keuangan tingkat instansi, sama Saiba, sistem akuntansi instansi berbasis akrual. Jadi sebelum Sakti ini bisa kita pakai, kita tuh makanya yang Saiba. Tapi kalau untuk sekarang Sakti ini udah dipakai di seluruh satker di Kementerian Keuangan sama di beberapa kementerian lembaga. Nah, Sakti ini tuh dia diharapkan, dia dirancangnya itu bisa menghandle semua proses dari perencanaan sampai pelaporan. Terus di sini tuh dia di desainnya tuh biar single database. Jadi kalau misalnya sekali kita input data atau transaksi, data itu bisa kita pakai untuk perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan seterusnya. Gitu. Next. Nah, nih Sakti. Jadi Sakti itu yang pertama mengintegrasikan seluruh aplikasi Satker yang ada. Untuk yang ini nanti ada penjelasannya di slide selanjutnya. Terus Sakti ini digunakan oleh kementerian lembaga dari level Satker, wilayah, eselon 1 dan kementerian. Yang ketiga, menerapkan konsep single database. Ini kayak yang tadi udah dijelasin. Yang keempat, mempunyai fungsi utama yaitu untuk penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Dan yang terakhir, berinterface dengan SPAN pada tiap tahap siklus anggaran. Next. Ruang lingkup pengguna aplikasi Sakti. Kalau ini tuh intinya kalau SPAN itu cakupannya itu untuk BUN pusat, sementara kalau Sakti itu untuk kementerian lembaga. Next. Nah, ini tadi untuk penjelasan dari Sakti itu mengintegrasikan seluruh aplikasi Satker yang ada. Jadi kan sebelumnya, kalau misalnya sebelumnya kan ada aplikasi-aplikasi existing kan kayak RKKL DIPA, di mana output dia itu modul penganggaran, terus ada aplikasi SIMAK BMN, outputnya modul aset, aplikasi persediaan, outputnya modul persediaan, dan seterusnya. Nah, sekarang semua output ini udah bukan dari aplikasi yang berbeda-beda lagi, tapi udah terintegrasi di satu aplikasi, yaitu Sakti. Gitu. Next.
ini siklus akuntansi pada pemerintah pusat. Jadi siklusnya yang pertama itu identifikasi. Jadi di awal itu kita harus kan ada dokumen sumber transaksi. Dokumen sumber itu kita analisis kira-kira dokumen yang ini tuh dia nanti tuh di jurnal tuh kayak apa gitu, dia dicatatnya gimana gitu. Misalkan dokumen sumber itu ada BAST, SP2D, SPP gitu-gitu kan. Kalau misalnya BAST itu kan bisa memunculkan aset dan sebagainya lah gitu kan. Jadi sih kita analisis dulu. Nah, setelah kita analisis, baru kita lakukan penjurnalan, baik di jurnal akrual ataupun di jurnal kas. Terus dari jurnal ini kita post ke buku besar. Bisa di buku besar akrual atau buku besar kas. Baru selanjutnya kita membuat neraca percobaan ataupun jurnal penyesuaian kalau emang diperluin. Biasanya jurnal penyesuaian itu untuk transaksi yang lebih dari 1 tahun anggaran. Lalu dari pengikhtisaran ini, dari pembuatan neraca tadi, kita bakalan ada pelaporan, yaitu proses-proses tadi menghasilkan laporan. Nah, kalau di pelaporan ini akan ada laporan keuangan KL sama ada LKPP. Nah, output dari pencatatan di jurnal akrual tadi untuk laporan KL itu ada neraca LOLPE. Sementara untuk jurnal kas outputnya itu LRA, terus tambah lagi ada CALK kan. Kalau untuk LKPP itu outputnya sama, cuman ada tambahan LPSAL sama LAK. Next. Ini proses pembentukan laporan pada tingkat KL. Ini tuh hampir sama yang tadi. Jadi kita analisis transaksi, kita jurnal, post ke buku besar, terus bikin neraca, terus nanti ada laporan, terus menghasilkan output LO, LPE, dan sebagainya. Itu. Next. Nah, terus ini pengertian anggaran dan akuntansi anggaran. Jadi anggaran pemerintah menurut kerangka konseptual SAP adalah dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Terus kalau akuntansi anggaran menurut PSAP nomor 2 adalah teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Terus selanjutnya sebelahnya anggaran pendapatan disebut estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Terus di bawahnya lagi, anggaran belanja disebut apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran atau allotment. Terus di bawahnya lagi, anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kalau untuk pengertian anggaran pemerintah sama akuntansi anggaran, kayaknya udah cukup jelas kan. Tapi kalau untuk yang ini yang anggaran pendapatan disebut estimasi pendapatan, sama yang anggaran belanja itu maksudnya tuh gini, jadi kan itu yang merah-merah ada estimasi terus tanda panah alokasi estimasi kan. Itu maksudnya jadi estimasi pendapatan itu gimana, kalau di APBN kan pasti ada pemerintah tuh ada estimasi pendapatannya gitu kan. Nah, yang di APBN itu namanya estimasi pendapatan. Jadi semua estimasi pendapatan yang masih di pemerintah pusat, yang masih gabungan dari seluruh anggaran pendapatan kementerian negara lembaga, kita nyebutnya estimasi pendapatan. Setelah estimasi pendapatan ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam BIPA, baru disebut
estimasi pendapatan yang dialokasikan. Terus kalau yang apropriasi ke allotment ini, itu tuh sama, cuman ini untuk anggaran belanjanya. Jadi, estimasi anggaran belanja yang masih ada dalam APBN, itu namanya apropriasi belanja. Terus kalau udah disebarkan ke satker-satker dalam bentuk IPA, itu namanya